soal tindak pidana suap ya. Eh, Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berupa suap, terutama yang marak terjadi di Indonesia ya, bahkan yang OTT, KPK misalnya, selalu itu dikenakan pasal 5 dan pasal 12 huruf A atau B. Namun, terkadang juga dalam praktek di lapangan, tindak pidana ini agak susah dibedakan gitu. Bahkan sebagian mengatakan ada yang overlapping ya, overlapping untuk di ini di apa untuk di apa ya diterapkan gitu kan. Jadi ini penting untuk kita pahami, kita dalami supaya tahu apa beda pasal 5 dan pasal 12 huruf A dan B. Nah, kebanyakan kasus-kasus suap yang melibatkan antara kepala daerah ya, dengan pengusaha, maka ketika terjadi OTT, kepala daerah dan pengusaha ini, apakah itu bupati atau kepala dinas atau juga gubernur dengan pengusaha-pengusaha, maka dalam proses dakwaannya saudara sekalian, pengusahanya kena pasal 5, sementara bupatinya, kepala daerahnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dikenakan pasal 12 huruf A. Yang jadi persoalan adalah pasal 5 itu, pasal 5 baik ayat 1 maupun ayat 2 itu ancaman hukumannya itu minimal 1 tahun dan maksimal kalau tidak salah 4 atau 5 tahun. Sedangkan pasal 12 huruf A, ancaman hukumannya sangat berat, minimal 4 tahun dan maksimal itu 12 tahun, saudara sekalian. Maksimal 12 tahun. Nah, ini yang menjadi juga perhatian kita. Kenapa demikian? Karena esensi dari penyuapan itu adalah it take two to tango. Ada istilah seperti itu, it take two to tango. Butuh 2 orang untuk menari tango. Jadi kalau dia menari tango itu, saudara sekalian, tidak bisa 1 orang, dia harus each other. It take two to tango. Itu gambaran istilah untuk tindak pidana penyuapan. Artinya ketika terjadi tindak pidana penyuapan, maka ada yang mau menyuap dan ada yang mau disuap. Kalau salah satu tidak mau, tentunya tidak terjadi perbuatan atau tindak pidana penyuapan itu, saudara sekalian. Nah, kebanyakan dalam praktek di lapangan oleh penegakan hukum, maka itu tadi saya katakan pengusahanya di pasal 5, sedangkan bupatinya atau kepala daerah atau misalnya kepala dinas di pasal 12 huruf A. Padahal posisi antara penyuapan ini antara bupati dan pengusaha itu, antara pegawai negeri dan penyelenggara negara itu sama. Karena tadi penyuap itu is take two to tango, butuh 2 orang untuk menari tango itu, saudara sekalian. Itu dalam prakteknya ya. Nah, kalau kita lihat tindak pidana korupsi berupa penyuapan itu dalam Undang-Undang Tipikor dirumuskan dalam beberapa pasal ya. Pasal 5 ayat 1 huruf A, kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, ada juga pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 11 dan pasal 12 huruf A, B, C, D. Itu beberapa pasal penyuapan ya. Nah, saya ingin menjelaskan secara mendalam kepada kalian semua supaya kalian paham bahwa apakah betul pasal 5 dan pasal 12 itu tumpang tindih atau ada perbedaan. Karena dalam sisi logika hukum kita, kalau dia tidak ada perbedaan, kenapa sanksinya begitu jauh? Jauh lebih berat pasal 12 huruf A dengan pasal 5. Baik, kita bahas pasal 5 dulu ya. Pertama, jenis Undang-Undang Tipikor pasal 5 ini ya, ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B. Sering juga disebutkan penyuapan aktif, yaitu memberi suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, rumusannya itu adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun
Artinya dia mengenal sanksi minimal khusus 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah. Dendanya juga mengenal sanksi minimal khusus, ya, paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi setiap orang. Pertama, A memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu pasal 5 ayat 1 huruf A. Kemudian ayat B-nya, huruf B-nya itu pasal 5 ayat 1 huruf B, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Itu bunyinya. Kalau kita lihat dalam unsur pasal 5 ini, pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf A terletak pada perbuatan materialnya, perbedaannya itu. Pada jenis kedua, tidak terdapat unsur menjanjikannya. Di samping perbedaan dengan penggunaan kata atau frase. Di satu sisi merumuskan pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Di sisi lain merumuskan dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Kan dilakukan atau tidak dilakukan itu maksudnya bahwa deliknya itu bisa delik omisi maupun delik komisi. Jadi kalau kita lihat unsur perbedaan dari dua pasal, ayat tadi, pasal 1 pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B. Nah, sedangkan di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tipikor juga disebut dengan penyuapan pasif, ya. Yang dirumus sebagai berikut: bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana penjara yang sama sebenarnya maksud dengan ayat 1. Jadi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya, saudara sekalian, yang menerima janji, pemberian atau janji tersebut, maka dipidana penjara yang sama dengan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A tadi, saudara sekalian, ya. Nah, itu artinya bahwa pegawai negeri yang menerima itu juga dikenakan ancaman minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Ini yang dimaksud dengan pasal 5, ya, Undang-Undang Tipikor, ya. Nah, kalau kita melihat saudara sekalian, ya, kalau ini maksud dengan apa yang maksud dengan penyelenggara negara, ya, di penjelasan pasal 5 ayat 2, ya. Ini maksud dengan penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagai dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian penyelenggaraan negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini. Nah, tentunya dia pengertiannya itu ditarik dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, ya, tentang penyelenggaraan negara itu. Nah, kalau dilihat dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, apa yang maksud dengan penyelenggara negara itu meliputi pertama pejabat negara, ya, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang kedua pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, ya. Jadi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, itu sama 1 dan 2 tadi, ya. Yang ketiga menteri, ya. Kemudian gubernur, hakim, kemudian pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Itu kalau kita lihat berujuk dalam pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, ya, tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi dan nepotisme, ya. Nah, sedangkan unsur subjektif dari pasal 5 itu dengan maksudnya. Kalau dengan maksud itu maka bentuk kesengajaannya itu adalah objek al-khamar, kesengajaan sebagai maksud, ya. Sebagai maksud yang sebenarnya turun dari teori kehendak, ya. Nah,
Itu yang di pasal 5. Saya ingin membedakan dengan pasal 12 huruf A, saudara sekalian, supaya kalian paham, karena dalam praktik tadi saya katakan sering terjadi tumpang tindih ya. Tapi sebelumnya, kayaknya 1 menit lagi ini mau berakhir ya Zoom ini ya. Apa bisa kita perpanjang lagi, Syahda? Nanti linknya tetap sama, Pak. Linknya tetap sama ya? Atau langsung nyambung ini ya? Enggak, Pak. Nanti dia berhenti, baru nanti disambung lagi dengan link yang sama. Oh baik, baik ya. Nanti kalau dia berhenti kita masuk lagi ya, saudara sekalian ya.